Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha 'alaikum raqibah. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusli lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa hasanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Masyarul muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari yang penuh dengan kebahagiaan, hari Jumat, kita jadikan sebagai momentum untuk senantiasa menjaga, memelihara, dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema khutbah Jumat kita hari ini saya sampaikan tentang kunci keselamatan dunia dan juga akhirat. Masyaallah muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita pahami bersama bahwa hidup di alam dunia sekarang ini sifatnya sementara. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, rela atau terpaksa, suatu saat dunia ini kita akan tinggalkan. Kita akan kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi dan rasulnya kepada kita untuk mengajarkan kepada manusia agar bisa selamat, baik ketika berada di dunia sekarang ini, lebih-lebih saat memasuki kehidupan yang kekal dan abadi, yaitu kehidupan akhirat kelak. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan tiga perkara yang apabila hal ini ada pada diri kita, doa yang senantiasa kita panjatkan selesai kita melaksanakan sholat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu hadisnya Rasulullah bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wattabi sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqun nas bi khuluqin hasanin. Hadirin sidang Jumat
rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 3 perkara yang akan menyelamatkan kita di dunia dan juga di akhirat. Yang pertama adalah ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Kemudian yang kedua, keburukan atau kejelekan diiringi dengan kebaikan yang akan menghapuskan segala keburukan yang telah dilakukan. Kemudian yang ketiga, wa khaliqan nas bihulukin hasanin, yaitu bergaul dengan orang lain dengan akhlak yang baik, dengan akhlakul karimah, akhlakul mamudah. Masyaallah muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut, ada 3 yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Yang pertama adalah ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Kalau kita perhatikan dan kita simak, para khotib di awal khutbahnya di setiap hari Jumat selalu mengingatkan kepada kita untuk senantiasa menjaga, memelihara, meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang takwa inilah yang akan menyelamatkan kita, baik ketika kita berada di dunia sekarang ini, lebih-lebih saat kita memasuki kehidupan yang kekal dan abadi, kehidupan akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam satu ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim, wa tazawwadu fa inna khairal zadi taqwa. Berbekalah kamu, dan sebaik-baiknya bekal tidak lain adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika takwa ini melekat pada diri kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa memberikan solusi, memberikan jalan keluar dari berbagai macam permasalahan yang kita hadapi saat ini, dan juga akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak pernah kita sangka dan juga tidak pernah kita duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Masyaallah muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Makna takwa yang umum yang kita pahami adalah ketika kita senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dan juga sebaliknya meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintahnya jangankan yang wajib, yang sunnah pun kita kerjakan. Larangannya jangankan yang haram, yang makruh pun kita tinggalkan. Kalau itu sudah kita lakukan, ini merupakan salah satu indikator bahwa ketakwaan itu sudah melekat pada diri kita. Ketika sahabat Umar bin Khattab ditanya oleh sahabat yang lain berkaitan dengan takwa, kata Umar menjawab dengan cara diplomatis, bila suatu hari kamu berjalan di suatu tempat yang banyak hal-hal yang dapat membahayakan, apakah itu duri, apakah itu beling, apakah itu paku, apa yang akan kamu laksanakan? Kata sahabat yang bertanya, kami akan berjalan dengan hati-hati, melangkah dengan hati-hati, ya, agar tidak terkena hal-hal yang membahayakan diri kami. Itulah takwa, kata Umar bin Khattab. Lain lagi dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dalam satu makalahnya beliau mengatakan bahwa ini masuk dengan takwa itu ada 4 hal. Yang pertama adalah al-khauf minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wal amalu bitanzil, yaitu beramal dengan Al-Quran, wahyu yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yang ketiga, wal qanaatu bil qalil, menerima yang sedikit. Dan yang keempat adalah wal istidadu liyaumil lahir, senantiasa mempersiapkan diri, membekali diri untuk kehidupan hari akhirat. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, kata Rasulullah dalam hadis tersebut di atas, yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat adalah ketika perbuatan-perbuatan buruk yang kita lakukan diiringi dengan perbuatan-perbuatan baik. Karena perbuatan baik itu akan menghapuskan perbuatan-perbuatan buruk yang kita lakukan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ada dua pendapat berkaitan dengan ungkapan atau sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam poin yang kedua ini. Yang pertama, yang dimaksud adalah perbuatan maksiat, kejelekan, keburukan, dosa, kemungkaran yang telah dilakukan diiringi dengan kebaikan. Yang dimaksud adalah dengan cara bertaubat, beristighfar, memohon ampun, dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam satu hadis Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain, innal hasanati yuzhibna sayyi'at, bahwa segala perbuatan yang baik, ya, taubat itu akan menghapuskan dosa. Jadi maksud dengan perbuatan baik dalam hadis itu adalah dengan cara bertaubat, taubatan nasuha. Dan pendapat yang kedua adalah ketika kita merasa tenggelam dalam perbuatan-perbuatan dosa, dalam kemungkaran, dalam kemaksiatan, menghapusnya tidak lain adalah dengan melaksanakan kebaikan, dengan melaksanakan amal-amal soleh, baik yang wajib maupun yang sunnah, yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada kita, yaitu dengan melaksanakan sholat, dengan zikir, dengan membaca Al-Quran, dengan zakat, infak, bahkan juga dengan sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadisnya, kata Rasulullah, as-salatul khams wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhana ila ramadhani mukaffiratun lima bainahuma. Bahwasanya salat yang 5 waktu, kemudian salat Jumat yang satu ke Jumat yang lain, kemudian Ramadan yang satu ke Ramadan yang lain, itu akan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Izastanabil kabair, selama tidak melakukan dosa besar. Kalau dosa besar, menghilangkannya adalah dengan taubatan nasuha. Masyaallah muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir, yang ketiga, kata Rasulullah, yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat adalah wa khuliqun nasa bihulikin hasanin, yaitu bergaul dengan akhlak yang baik, dengan akhlakul mamudah ataupun akhlak yang terpuji. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, berkaitan dengan akhlak ini kita pahami bahwa salah satu misi utama baginda Rasulullah diutus adalah untuk memperbaiki akhlak. Innama bu'astu liutammima makarimal akhlak, kata Rasulullah. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ada 3 akhlak secara garis besarnya yang diperbaiki oleh baginda Rasulullah. Yang pertama adalah akhlak kepada Allah. Bagaimana beliau menanamkan tauhid, mengesahkan Allah kepada umat manusia, yaitu dengan kalimat tauhid yang pendek, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua adalah memperbaiki akhlak antara manusia kepada sesama manusia. Ya, kalau kita bercermin kepada kehidupan Rasulullah, betapa saat Rasulullah diutus itu masyarakatnya saling bermusuh-musuhan,
antara satu dengan yang lain. Yang berlaku adalah hukum rimba. Yang kuat dialah yang menang, dialah yang berkuasa. Yang kuat menindas yang lemah, dan sebagainya. Kemudian baginda Rasulullah diutus sehingga muncul satu masyarakat yang luar biasa, yang saling bantu-membantu antara satu dengan yang lain. Bahkan yang ketiga bukan hanya memperbaiki akhlak manusia kepada sama manusia, tapi juga memperbaiki akhlak kepada alam sekitar. Sebagaimana dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak akan mengutus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Yang jelas merupakan sunnatullah, hukum alam, bahwa ketika kita banyak melaksanakan kebaikan dalam setiap aktivitas kita, pada intinya semua itu akan kembali kepada kita. Dan sebaliknya, bila kita banyak melakukan hal-hal yang tidak baik, itu pun akan kembali kepada kita. Makanya Rasulullah mengingatkan dalam hadis ini, bergaul dengan manusia dengan akhlakul karimah, dengan akhlakul mahmudah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, inilah 3 hal yang akan menyelamatkan kita, baik pada saat kita berada di dunia saat ini, maupun lebih-lebih saat kita memasuki kehidupan di akhirat kelak. Intinya adalah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian senantiasa melaksanakan amal soleh dan berakhlakul karimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatu innahu huwal ghafurur rahim.